Aliran air dalam tanah. Ini adalah bab 6 dari tugas mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang disusun oleh Evan Yudiana dan saya, Ronald Richard Monoko. Kami adalah mahasiswa jurusan Teknik Sipil dari Universitas Satyagama dengan dosen pengampunya adalah Bapak Agung Tri Putranto, ST, MM, CT, CHT, CHED. Pendahuluan, kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan materi bab 6 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Tanah 1. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan kata pengantar dan materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pembahasan pada bab-bab berikutnya. Semoga bab 6 ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa teknik sipil yang sedang mempelajari mekanika tanah. Aliran air dalam tanah. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga air dapat mengalir dari suatu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Tujuan mempelajari aliran air dalam tanah adalah memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Dalam prakteknya, aliran air dalam tanah ini sangat diperlukan oleh tim membuat sumber bor dalam atau deep well. Bagi para praktisi deep well, untuk daerah yang sulit air, diperlukanlah perangkat bantuan seperti laporan hasil survei geolistrik. Karena dari hasil laporan survei geolistrik, kita dapat memahami aliran air dalam tanah ini banyak atau sedikit, di kedalaman berapa meter, sehingga kami bisa membuat RAB-nya langsung sesuai dengan kedalaman tersebut. Di beberapa tempat di Indonesia, aliran air dalam tanah ini itu posisinya adalah hampir sama seperti sungai. Dia akan meliuk-liuk di dalam tanah sehingga kadangkala di mana tukang bor di titik A tidak mendapatkan air, tapi begitu pindah ke titik B ada sumber airnya. Beberapa orang yang awam tentang aliran air bawah tanah senantiasa berpikir bahwa di dalam tanah itu pasti selalu ada air. Kenyataannya tidaklah demikian. Kalau di Jakarta yang zona air tanah banyak, memang betul, dimanapun di bor pasti ada airnya. Kecuali daerah Jakarta yang kiri kanannya sudah cenderung ada industri ya. Itu kemungkinan aliran air bawah tanahnya itu berada dalam. Contoh seperti di Jalan Semanan. Di daerah kampung Ganggang itu kalau di bor itu sampai 80 meter. Mereka udah dalam sekali. Beda dengan di daerah Rawabuaya. Di Rawabuaya itu walaupun di situ ada pabrik, tapi karena dia berada di cekungan air tanah, di 1 meter saja sudah ketemu ada air. Makanya di Rawabuaya itu ada kecenderungan kalau hujan itu airnya sudah tidak bisa meresap karena di 1 meter aja sudah ada air sehingga sering terjadi banjir. Aliran air dalam tanah di setiap daerah berbeda-beda. Kalau di Pulau Jawa, apabila kita menemukan bukit, tentu orang bor akan pergi ke lembah untuk mencari sumber aliran air dalam tanah, karena berdasarkan hukum gravitasi,
Air itu apabila ada di sumber ada di gunung, dia akan turun ke bawah. Tapi hal ini nggak berlaku di Kalimantan, di daerah zona sulit air. Di mana saat kami melakukan pengecekan melalui geolistrik, justru di bawah di lembah itu kami tidak menemukan adanya air. Aliran bawah tanah itu kami nggak temuin. Justru yang kami temukan adalah di atas bukit. Yang anehnya dari atas bukit itu tidak tahu tuh aliran itu larinya kemana. Pernah kami mendeteksi di atas bukit ada aliran air di 270 meter. Lalu kami turun ke bawah lembah dengan pikiran bahwa eh, apabila di 270 meter dia flat, maka kalau kita turun 100 meter berarti ada kemungkinan bahwa air tersebut ada di 170 meter. Tapi kenyataannya ternyata air ini tetap berada di bawah lembah itu tetap 270 meter juga. Jadi air dari atas itu turun dia ke bawah. Aliran air dalam tanah ini juga perlu diketahui oleh para kontraktor yang membangun jembatan. Biasanya ini kejadian di Kalimantan. Kejadian di Kalimantan ya, bahwa ada kawan di Kalimantan yang mendapat informasi ada jembatan rubuh. Padahal telah dilakukan sondir kekuatan tanahnya sendiri, ya kan. Tapi mereka rupanya karena tanah ini kan kalau kita lakukan sondir atau boring pengambilan sampel, biasanya kan per 50 meter. Dan ternyata fondasi yang didirikan itu ternyata berada di antara 50 meter itu. Misalnya dari titik 0 ke 50 meter kan sampelnya yang 50 ke 100 gitu. Nah, ternyata ini didirikan di antara 0 sampai 50 ini. Ternyata di mana struktur itu berdiri, di situ rupanya adalah adanya cekungan air bawah tanah. Yang terjadi adalah akhirnya rubuh itu jembatan. Nah, apabila terjadi gini kan sangat-sangat terlalu beresiko ya. Gitu, dan di luar dugaan. Selama ini kalau dilakukan di tanah Jawa mungkin aman-aman aja gitu. Gradien hidrolik. Menurut persamaan Bernoulli, tinggi energi total pada suatu titik di dalam air yang mengalir dapat dikatakan sebagai penjumlahan dari tinggi tekanan, tinggi kecepatan, tinggi elevasi. Atau kita bisa lihat pada rumus di bawah ini ya, di mana H itu adalah tinggi energi total sama dengan P tekanan dibagi berat volume air ditambah kecepatan kuadrat, kecepatan pangkat kuadrat dibagi 2G, yaitu percepatan disebabkan oleh gravitasi, ditambah Z. Z ini adalah tinggi elevasi. Biasa untuk G untuk percepatan gravitasi itu nilai ada 9,8 meter per second. Jadi secara definisi umumnya, gradien hidrolik adalah perbandingan perbedaan tinggi piezometer atau head hidrolik terhadap jarak horizontal antar dua titik dalam aliran air tanah. Dengan kata lain, gradien hidrolik menunjukkan kemiringan garis energi air tanah. Ya seperti tadi ya yang dijelaskan dari atas bukit ternyata turun dia ke lembah, dia ikut turun juga eh, airnya. Hubungan antara tekanan, elevasi, dan energi. Tinggi energi total adalah H sama dengan
P dibagi YW ditambah Z. Kehilangan energi A min B adalah delta H, atau ini tadi kita bilang tinggi energi total, delta tinggi energi total, di mana sama dengan tinggi energi total A dikurangi tinggi energi total B, sama dengan dalam kurung PA per YW ditambah ZA tutup kurung dikurangi dalam kurung PB dikurang per YW ditambah ZB tutup kurung, atau I sama dengan delta H per L, di mana I adalah gradien hidrolik, L jarak antara titik A dan B, panjang aliran air di mana kehilangan tekan terjadi. Jika diperhatikan gambar ini adalah mengenai tekanan, elevasi, dan tinggi total energi untuk aliran air di dalam tanah. Paling kiri itu adalah HA, kemudian sebelahnya adalah PA per YA, kemudian aliran air dari kiri dari posisi titik A ke posisi titik B. Delta H kita lihat adanya penurunan ketinggian, lalu PA disebutkan PA per YW, PA per YW, kemudian kita lihat titiknya di B itu ke bawahnya adalah ZB, pada paling kanan adalah HB. Di sini kita perhatikan adanya tekanan elevasi energi. Air dari sebelah kiri dari titik A itu turun miring ke bawah. Dan ini biasanya tidak flat ya teman-teman, pasti nanti di ujung itu pasti dia ada belok punya. Tapi secara rumus ya seperti ini tekanan elevasinya. Kemudian berikutnya adalah hukum Darcy. Hukum Darcy adalah persamaan sederhana yang digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air yang mengalir dalam tanah yang jenuh, dinyatakan sebagai berikut, yaitu V sama dengan KI, di mana V adalah kecepatan aliran, yaitu banyaknya air yang mengalir dalam satuan waktu melalui suatu satuan luas penampang melintang tanah yang tegak lurus arah aliran. K adalah koefisien rembesan. Jika diperhatikan gambar, kita melihat di sini ada dibagi 3 zona ya. Zona 1 adalah zona aliran laminar, zona 2 adalah zona transient, zona 3 adalah zona aliran turbulen. Paling kiri yang vertikal disebut kecepatan atau V, sedangkan yang di bawah mendatar disebut gradien hidrolik atau I. Di sini adalah variasi kecepatan aliran V dengan gradien hidrolik I. Jadi bisa disimpulkan hukum Darcy menjelaskan bahwa kecepatan aliran air melalui media berpori, tanah atau batuan sebanding dengan gradien hidrolik dan permeabilitas tanah. Hukum Darcy ini ditemukan oleh Henry Darcy tahun 1856 saat meneliti aliran air melalui pasir di kolam percobaan. Jadi kesimpulannya adalah air tanah mengalir dari head tinggi ke rendah. Biasanya aliran dipengaruhi oleh permeabilitas tanah dalam kurung K, gradien hidrolik dalam kurung I, dan luas penampang
dalam kurung A besar. Penurunan rumus V sama dengan KI, yaitu Q sama dengan VA sama dengan A VS, di mana VS adalah kecepatan remesan yang melalui pori-pori tanah, sedangkan AV adalah luas pori-pori penampang melintang contoh tanah. Tetapi A sama dengan AV ditambah AS, di mana AS sama dengan luas butiran dari penampang melintang contoh tanah. Dengan menggabungkan persamaan 4.7 dan 4.8 didapat Q sama dengan V dalam kurung A V ditambah AS tutup kurung sama dengan AV tambah VS, atau V2 sama dengan V dalam kurung AV ditambah AS tutup kurung bagi AV sama dengan V dalam kurung A V ditambah AS tutup kurung kali L dibagi A. AS L sama dengan V dalam kurung V U ditambah V G dalam kurung sama bagi V G. Hasil dari ini semua ini menunjukkan di mana V sama dengan volume pori contoh tanah, Vs adalah volume butiran padat contoh tanah. Persamaan 49 dapat ditulis sebagai Vs sama dengan V tutup kurung 1 ditambah V per Vs tutup kurung per Vs per V per Vs sama dengan D tutup kurung 1 ditambah E per E kurung tutup sama dengan 10 per N, di mana E sama dengan angka pori, N sama porositas. Kemudian hasilnya adalah V sama dengan K dalam kurung I dikurang I. G dalam tutup kurung untuk I sama dengan I sama dengan apa? Sama dengan F1, F aksen tutup kurung. Ini V sama dengan K I dalam kurung untuk I lebih kecil dari N1 tutup kurung. Kemudian kita lihat gambar yang di bawah ya, kiri bawah. Itu kita lihat ini di bawah gambar sudut kiri ya. Ini kayak balok, ini adalah kecepatan di mana panjangnya adalah L. Kemudian kecepatan ini kita lihat luas penampangnya contoh tanahnya sama dengan A. Kemudian yang bawah adalah luas putih ini adalah dalam penampang melintang dianggap AV, dan luas butiran tanah dalam penampang melintang sama dengan AG. Ini.
Lalu kita lihat gambar di kanan bawah. Itu adalah bicara tentang garis diagonal ini adalah V sama dengan KI. Sedangkan yang di bawahnya adalah tanah lempung. Kemudian paling kiri adalah kecepatan aliran atau V. Di bawahnya ini adalah gradien hidrolik. Kita lanjut. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium. Uji tinggi konstan. Jadi di sini bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada batu berpori. Kemudian batu pori bagi dua, di atas sama di bawah sini. Kemudian ada contoh tanah. Yang atas ini adalah air. Dimasukkan untuk melihat rembesannya seperti apa. Nah, di sini ada ketinggian daripada tanah itu disebut dengan L, dan H adalah ketinggian dari posisi paling tinggi dari air masuk sampai dengan posisi tanah itu. Jadi di sini rumusnya adalah K sama dengan QL per AHT. Jadi untuk K sendiri adalah sebut koefisien rembesan atau permeabilitas tanah, satuan meter per second. Kemudian Q adalah volume air yang merembes melalui tanah, itu adalah satuannya meter kubik. Lalu L ini adalah ketebalan tanah atau panjang jalur aliran, satuannya meter. Kemudian H adalah perbedaan tinggi muka air atau head, satuannya adalah meter. Jika di sini ada T, itu adalah time atau adalah waktu pengukuran. Jadi rumus ini sebenarnya berasal dari hukum Darcy, tapi pengaplikasiannya untuk percobaan rembesan lapangan. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium uji tinggi konstan. Ini kita perhatikan koefisien rembesan. Koefisien rembesan tanah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekasaran permukaan butiran tanah, dan derajat kejenuhan tanah. Di mana ini kalau dibikin rumus adalah K sama dengan YW per N dikali K rata-rata, di mana YW adalah berat volume air, N sendiri adalah kekentalan air, dan K rata-rata rembesan absolut. Jadi sebenarnya koefisien rembesan ini dapat disimpulkan atau didefinisikan adalah kemampuan satu media berpori, di sini adalah tanah, pasir, kerikil, untuk menghantarkan air, sering juga disebut koefisien permeabilitas, di mana satuannya adalah meter per second atau centimeter per second. Nilai K tinggi ini artinya adalah tanah sangat permeable atau air cepat meresap. Jika nilai K rendah, maka tanah kedap air atau air sulit meresap. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tanah yang nilai koefisiennya tinggi itu
contohnya adalah seperti air cepat meresap nih, contoh adalah pasir, kerikil kasar atau kita bilang gravel, pasir kasar, kita sebut juga korsen, batuan berpori tinggi, misalnya batu pecah atau lava berpori. Jadi di mana air ini mudah mengalir. Biasanya kalau untuk di dalam bidang geolistrik, apabila kita temukan pasir, berarti biasanya itu bisa kita kategorikan bahwa itu adalah adanya lapisan aquifer, lapisan pembawa air. Sedangkan K yang rendah atau kedap itu biasa adalah lempung atau clay atau lanau seperti itu. Jadi ciri-ciri tanah sangat permeable adalah air cepat meresap saat hujan, sulit menahan air, struktur tanah longgar dan butirannya besar. Pengukuran koefisien rembesan dapat dilakukan percobaan, yaitu satu percobaan laboratorium, kedua adalah percobaan lapangan. Percobaan lapangan misalnya dilakukan dengan tes pumping, spacemeter atau infiltration test. Sedangkan percobaan laboratorium menggunakan kolom pasir, constant head test untuk pasir kasar, falling head test untuk pasir halus. Jadi, koefisien rembesan ini penting untuk analisis rembesan bendungan, desain sumur bor atau pompa, studi aliran air tanah, penentuan zona drainase, dan kestabilan tanah. Nah, ini banyak kalau kita perhatikan rumah-rumah ya, yang mungkin BTN atau apa gitu, itu mereka bangun sepertinya tidak melakukan apa ya, penelaan lebih jauh tentang mekanikal tanah atau tentang air rembesan ini. Karena kita kadang-kadang suka menemukan rumah di perumahan itu tiba-tiba retak nih. Bukan retak rambut ya, tapi retaknya adalah retak patahan. Nah, apabila terjadi retak patahan, artinya tanah di bawahnya itu turun, amblas. Gitu, sehingga dia terjadi retak. Dan ini sangat berbahaya. Atau mungkin kita bisa melihat juga apabila di jalan raya, kita melihat jalan yang asalnya datar, besok lusa kita lihat loh kok jadi ada cekungan, itu kemungkinan di bawahnya itu ada rembesan atau ada cekungan air bawah tanahnya sehingga dia jadi melandai seperti itu. Nah, untuk hal-hal tersebut ini sebenarnya kalau kita perhatiin ya, ahli-ahli di Indonesia itu banyak, cuman kalah dengan kapitalis, dengan uang. Jadi dengan segala sesuatunya harusnya kita mengikuti SOP, tapi dengan uang semua bisa dilancarkan. Tapi yang rugi siapa sebenarnya? Yang rugi adalah masyarakat. Adalah kita sendiri sebenarnya yang rugi. Cuma apakah karena eh, pengen kerjaan selesai, pengen cepat dibayar, nggak peduli orang lain seperti apa. Seperti itu. Ini mengenai kayak koefisien rembesan. Ini saya ngalami sendiri ya. Dalam pekerjaan sumur bor, biasanya kita itu udah tahu nih lapisan aquifer atau lapisan yang permeable ada pasirnya itu adalah lapisan yang banyak airnya. Biasa kita proses untuk melakukan pengurasan itu biasa 1 atau 2 hari. Setelah itu keadaan akan menjadi stabil. Tapi ini ada yang aneh. Begitu kita 1,5 bulan, tiba-tiba kita dikomplain dibilang bahwa air keluar dengan pasir-pasirnya. Nah, tentu kami kaget karena jarang-jarang terjadi itu. Begitu kita tanya ternyata ada setengah ember PL yang 20 liter pasir. Tapi setelah itu yang terjadi adalah air itu menjadi lebih baik saat dilakukan tes lab. Jadi kadarnya semua di bawah standar. Jadi kita kategorikan air ini jadinya air yang bagus. Begitu. Oh, sorry, ini kita akan bahasnya ini. Penentuan koefisien rembesan di laboratorium uji tinggi jatuh. Nah, di sini kita lihat adalah rumusnya K sama dengan 2,303 AL per AT log 10
H1 per H2. Maksudnya di sini adalah K adalah artinya koefisien rembesan atau permeabilitas tanah. Satuannya meter second. AL panjang atau kedalaman kolom atau lubang percobaan, satuannya adalah meter. AT adalah luas penampang lubang percobaan, satuannya meter persegi. H1 adalah tinggi muka air awal, satuannya meter. H2 adalah tinggi muka air akhir, satuannya meter. Kemudian ada log 10 dalam kurung H1 per H2. Tutup kurung, artinya adalah logaritma masih 10 dari rasio head awal dan akhir. Satunya mengukur penurunan energi atau muka air. Maksud rumusnya itu adalah H1 per H2 menunjukkan seberapa banyak air telah turun selama percobaan atau penurunan head. AL per AT adalah menyesuaikan dengan dimensi kolom lubang agar debit rembesan bisa dikonversi ke K. Faktor 2,3 sampai 3 itu berasal dari konversi logaritma natural, log 10 dan faktor empiris dari percobaan. Hasilnya koefisien rembesan tanah K yang menunjukkan kecepatan aliran air melalui tanah. Jadi, intinya rumus ini dipakai untuk menghitung permeabilitas tanah secara praktis di lapangan, terutama ketika dilakukan percobaan ulang rembes atau seepage test. Coba perhatikan gambar. Di sini kita lihat ada pipa tegak, lalu ada batu berpori, kemudian ada contoh tanah. Di sini lihat batu berpori lagi. Kemudian kita di sini ada DH, delta ada ketinggian. Kemudian paling kanan adalah H1, tengahnya ini ada H2 sebelahnya, kemudian ada H. Nah, kalau di sini kita bisa lihat air itu turun dari atas nih, masuk ke batu berpori. Terus dia merembes ke tanah, lalu ke batu berpori lagi. Kemudian di sini akan dilihat ketinggian airnya. Ada perubahan tidak dengan jarak seperti ini? Air ini ada jika kita turunkan dari H1 nih, ketinggian H1, itu segimana kecepatannya ini? Begitu. Jadi setelah kita perhatikan aliran air dalam tanah, dalam bab ini kita dapat menyimpulkan bahwa saya sebagai praktisi di bidang layanan geoteknik, terutama di bidang deep well, survei geolistrik, sama logging, ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya, karena untuk mencegah terjadinya resiko kegagalan dalam bidang pengeboran. Dan untuk teman-teman yang bermain di bidang struktur, ini juga penting, karena apabila kita membuat struktur, bukan hanya kita melakukan pancang atau borpel tanpa adanya suatu laporan dari soil test itu. Saya pernah dapat informasi ada kawan yang mau bangun rumah 3 lantai, lalu diminta untuk melakukan borpel karena rumah ya. Melakukan borpel itu sedalam 18 meter. Lalu yang jadi pertanyaan kita adalah, tahu dari mana bahwa borpel ini harus 18 meter? Datanya apa? Tentu kami akan minta laporan hasil sondirnya. Dan ternyata tidak ada laporan sondir. Jadi akhirnya kami melakukan sondir, dan berdasarkan data sondir kami, ternyata kekerasan tanahnya itu ada di 11 meter sampai 12 meter. Artinya apa? Artinya rumah tersebut bisa dilakukan borpel sampai dengan 12 meter rata-rata dengan diameter 30.
Nah, bayangkan jika tuan rumah tidak memahami soal ini, berapa yang tuan rumah mengalami kerugian dari 12 meter ke 18 meter. Itu ada 6 meter dikalikan 26. Kalau nggak salah ada 26 titik. Ya kan berarti ada sekitar 72 meter tuan rumah akan membayar yang tidak seharusnya dia bayarkan. Nah, di dalam bore pile banyak sekali trik-trik di lapangan yang dilakukan. Yang kembali lagi bicara kapitalis. Jadi ketika pengoboran itu dilakukannya misalnya harusnya sekian meter, maka kita bicara 10 meter lah. Ternyata hanya dilakukan 7 meter saja. Kok bisa lolos? Padahal kita lakukan opnam kan sebenarnya. Itu adalah karena adanya permainan dengan mandor atau orang setempat. Dan ini terjadi di Lampung. Ada salah satu rumah sakit itu sudah bangun udah habis kurang lebih saya dengar itu 40 M, tapi ternyata harus dirombak semua. Kenapa? Karena begitu dicek menggunakan radar bahwa borpel yang seharusnya itu sekitar mungkin ya 16 meter itu rata-rata ada di 7 meter, 8 meter pada saat digunakan radar. Nah, ini kan tentu membuat kaget pemilik ya. Gitu loh. Akhirnya waktu itu diusulkan untuk bikin borpel di samping setiap struktur. Tapi setelah dikalkulasi biayanya sangat mahal sekali. Dan waktu kita melakukan borpel, kami tanya, bornya di mana? Apakah di basement? Dia bilang sebagian ada di basement. Nah, kalau kita bor di basement, kemudian di sana tidak ada listrik, dan kita semua harus menggunakan genset, tentu polusi udara ini atau kami atau para pekerja bisa keracunan CO2. Maka di dalam pekerjaan seperti ini, kadang-kadang kita harus memperhatikan selain kondisi tanahnya, litologi, dan juga adalah K3 buat kita sendiri. Jangan hanya kita menerima pekerjaan tapi mengabaikan K3. Nah, kalau yang orang-orang ini kan para apa tukang di lapangan ataupun para subkon bermain dengan mandor. Pertanyaan kalau terjadi kenapa-napa siapa yang disalahkan? Tentu akan disalahkan adalah kalau misalnya adalah gempa bumi yang disalahkan. Tapi apabila tidak kan repot. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat ya di daerah Pluit itu pernah ada orang bangun rumah itu pas di hook itu nggak tahu apa yang terjadi itu rumah jadi atapnya langsung sentuh tanah gitu loh. Itu berarti fondasinya nggak benar, strukturnya itu nggak benar gitu. Dan kemungkinan dia pun apakah laporan ini diada-adakan atau tidak. Contoh kayak kita pernah nemukan ya laporan survei geolistrik yang menggunakan satu dimensi itu kita bisa titip karena penggunaannya menggunakan manual, laporannya menggunakan komputer tapi manual. Beda dengan kita menggunakan dua dimensi. Kalau laporan dua dimensi itu otomatis langsung kelihatan saat itu juga, jadi nggak akan bisa ngelak. Tapi kalau satu dimensi diukur, kemudian ada pembuatan laporan 7 hari, itu bisa titik. Jadi apabila sumber air ketemu di 70 meter, orang-orang bisa bilang, bikin aja di 150, bikin aja di 100 meter. Jadi di selisih itulah yang mereka ambil. Seperti itu. Beginilah sekilas apa intermezzo mengenai praktisi di lapangan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Eh, Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Evan, teman saudara Evan Yudiana yang telah membantu menyiapkan makalah dan saya yang membacanya. Terima kasih juga untuk Bapak Agung Tri Putranto. Sampai jumpa. Terima kasih.